Hai, perkenalkan, ini adalah teleskop Celestron PowerSeeker 114 EQ. Dapat dibeli di Java Indotex, link ada di deskripsi. Dan Anda akan mendapatkan free smartphone adapter dan motor drive selama promo masih berlaku. Mari kita buka kardusnya. Anda akan mendapatkan sebuah manual book, kode untuk mendownload software astronomi, juga DVD yang berisi info tentang produk teleskop ini. Di dalamnya berisi 6 buah kardus, dan inilah kelengkapan yang akan Anda dapatkan. Di kardus pertama, ada sebuah kardus kecil lagi berisi bonus motor drive beserta perlengkapannya. Nah, ini adalah teleskop optical tube PowerSeeker 114 EQ dengan panjang focal length 900 mm. Mohon diperhatikan, jangan menggunakan teleskop ini untuk pengamatan matahari tanpa filter matahari, karena dapat merusak bagian tubuh Anda. Dan ada 2 buah tube ring yang berfungsi sebagai bracket teleskop optical tube. Fokusannya tipe rack and pinion dengan lubang eyepiece 1,25 inci. Mari kita buka bagian front cap-nya. Dan bagian tengahnya bisa Anda buka lagi untuk ditambah aksesoris sun filter berukuran 60 mm atau membeli yang tipe solar filter thin film. Diameter tabung teleskop ini berukuran 130 mm dengan primary mirror ukuran 114 mm dan ini bagian secondary mirrornya yang sudah mengusung single spider flange sehingga lebih nyaman untuk pengamatan. Di bagian belakang teleskop ini ada 3 jenis baut dan sebaiknya Anda tidak merubah kekencangan 2 baut ini karena baut ini sudah disetting dari pabrik untuk kolimasi primary mirror. Jika ingin membersihkan primary mirror, Anda cukup membuka baut bagian samping. Mohon diperhatikan, primary mirror ini jangan sampai tersentuh oleh jari tangan Anda. Primary mirror ini berukuran 114 mm, maka focal length 900 mm dibagi aperture 114 mm. Focal rasionya adalah 7,89 dan ini adalah angka yang sangat bagus sekali. Kita ke kardus berikutnya yang berisi finder scope, lensa okuler 20 mm dan 4 mm, Barlow lens 3 kali dan basic smartphone adapter. Lensa okuler 20 mm nya sudah ada rubber eye shield-nya dan jadi satu dengan erecting eyepiece. Erecting eyepiece ini sendiri fungsinya adalah untuk membalikan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Nah, kalau yang ini adalah lensa okuler ukuran 4 mm. Mari kita berhitung. Teleskop ini memiliki focal length 900 mm. Jika menggunakan okuler 20 mm, maka pembesarannya adalah 45 kali. Dan jika menggunakan okuler yang 4 mm, maka pembesarannya adalah 225 kali. Anda juga akan mendapatkan Barlow lens 3 kali. Maka pembesarannya dikali 3, yaitu menjadi 135 kali dan 675 kali. Dengan pembesaran 675 kali, Anda sudah dapat melihat planet Saturnus dengan jelas. Sedangkan finder scope yang didapat ukuran 5x24 sudah dapat tutup depan dan belakang dengan 3 buah baut sebagai penyelaras dan putaran fokuser pada bagian belakang. Nah, ini adalah bonus basic smartphone adapternya yang cocok dengan berbagai tipe smartphone kekinian. Untuk pengaplikasiannya, kalian harus melepaskan rubber eye shield terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini, dan juga dapat menambahkan Barlow lens 3 kali seperti ini. Pada kardus ketiga, Anda akan mendapatkan tripod berbahan aluminium ukuran 70 cm yang bisa di-extend hingga 130 cm. Dan juga ada aksesoris tray untuk menaruh lensa-lensa okuler kalian. Kardus keempat, berisi German Equatorial Mount yang memiliki 4 aksis yaitu azimuth, altitude, rack ascension axis, dan declination axis. Kardus kelima, ini berisi 2 slow motion kabel yang akan memudahkan kalian saat pengamatan, counterweight bar, cleaning cloth, dan screwdriver. Kardus yang terakhir, kecil-kecil tapi bobotnya sangat berat. Ternyata berisi counterweight sebagai penyeimbang teleskop ini dengan berat 2,7 kg. Dan langsung saja kita rakit teleskop ini ya. Pertama-tama, siapkan dulu bagian tripodnya. Jika sudah, sekarang saatnya memasang aksesoris tray ke tripod support bracketnya. Lalu pasang mounting equatorial pada tripod dan kencangkan baut azimuth. Paskan pada bagian yang datar, lalu pasang rack extension slow motion kabel. Dan juga pasang declination slow motion kabel. Nah, sekarang mounting sudah terpasang. Untuk memasang counterweights, kalian harus lebih hati-hati. Jangan sampai benda seberat ini jatuh dan mengenai anggota tubuh kalian. Dan pastikan semua baut sudah terpasang dengan sempurna.
bagian tube ring, tinggal kalian pasang saja ke bagian mounting ekuatorial. Jika sudah, letakkan saja teleskop optical tube dan kencangkan baut-bautnya. Lalu pasang findescope pada dua baut yang telah disediakan dan pasang juga lensa okulernya. Maka selesai sudah teleskop ini dirakit. Sekarang, kita akan balancing mounting German Equatorial ini. Pertama, kita harus mengendorkan baut pengencangnya terlebih dahulu. Seimbangkan sumbu rack extension aksisnya dengan cara merebahkan 90 derajat seperti ini. Pada sisi teleskop optical tube dan counterweight ini harus seimbang. Ya, ini terlihat teleskop optical tube lebih berat. Maka geser counterweight hingga menjadi seimbang. Dan kencangkan lagi baut counterweight. Sekarang, sisi declination axis. Kendorkan dulu baut pengencangnya. Pada sisi bagian depan dan belakang teleskop ini harus seimbang. Kendorkan baut tube ring. Hati-hati jangan sampai terlepas, karena nanti tabung teleskopnya bisa jatuh. Nah, masih lebih condong ke belakang, jadi saya geser ke depan. Jika sudah seimbang, kencangkan lagi baut tube ringnya. Sekarang, mounting equatorial teleskop ini sudah balance. Saatnya kita membuka motor drive ini. Kalian dapat petunjuk pemasangannya, satu buah motor drive dengan mounting CG2 terpasang, satu mounting CG3, obeng, kunci L, dan baterai 9 volt. Ini tombol power. Kalau di-on-kan, power indikator akan menyala. Di bawahnya ada tombol N dan S yang berarti North dan South sesuai dengan garis khatulistiwa. Jika kalian berada di Jakarta atau Bali, maka posisikan di S. Di sebelah kiri ada knob speed rate regulator. Jadi bisa kalian atur kecepatannya sesuai pergerakan objek planet yang akan kalian amati. Mountingnya ini dapat dua, CG2 dan CG3. Kalian sesuaikan dengan tipe mounting kalian. Kalau Power Shaker 114 EQ ini pakai yang CG2. Yang bulat 2 ini adalah mount screw. Saya buka dulu untuk pemasangan baterainya. Ini sudah terbuka dan kita kebaliknya dan memasang baterainya seperti ini. Rapikan kabelnya seperti ini agar tidak mengganggu saat pengamatan. Jika sudah, pasang lagi covernya. Saya coba menyalakan tombol powernya dan kini sudah menyala. Sekarang saya pasang motor drive ini ke teleskop. Bagian fleksibel motor coupler dipasang ke RA axis dan bracketnya dipasang ke baut altitude axis. Buka terlebih dahulu baut Allen head bolt, paskan bagian yang datar dari tuas RA, lalu saya pasang seperti ini, dan pasang lagi baut Allen head bolt. Dan kencangkan juga baut bagian motor coupler. Sekarang saatnya uji coba. Sekarang adalah cara setting German Equatorial Mount. Ada 4 buah aksis di sini. Di paling bawah azimuth axis, ini altitude axis, ini rack extension axis, dan paling atas declination axis. Langkah pertama, karena lokasi saya berada di Indonesia bagian lintang selatan, maka saya akan setting azimuth axis di arah selatan, yaitu 180 derajat. Kendorkan baut azimuth terlebih dahulu, arahkan teleskop optical tube ke arah selatan. Ya, paskan di angka 180 derajat. Dan kencangkan lagi bautnya. Selanjutnya, di kompas ada keterangan posisi kita saat ini secara geografis. Di sini tertulis posisi latitude saya di 7 derajat. Maka kendorkan dulu latitude adjustment screw dan sesuaikan di angka 7 derajat. Jika sudah, kencangkan lagi bautnya. Sekarang, posisi azimuth dan latitude sudah pas, dan kita tidak boleh mengubah posisi tripod, azimuth maupun altitude. Untuk setting RA axis dan declination axis, maka kendorkan terlebih dahulu baut RA axis, putar hingga jarum menunjuk ke angka 6. Sekarang, setting declination axis. Kendorkan terlebih dahulu bautnya, dan posisikan jarum di angka 90. Dan sekarang, teleskop ini telah tersetting pada sumbu Southern Hemisphere. Dan sekarang saya buka aplikasi Sky Portal untuk mencari planet Jupiter.
Tertulis keterangan bahwa planet Jupiter berada di RA23 dan deklinasi -3 derajat. Pastikan baut pengencang RA dan deklinasi tidak terkunci agar tidak merusak panel-panel teleskop. Setting RA axis pada angka 23. Nah, seperti ini jika sudah, kencangkan bautnya. Jika posisi slow motion kabel dirasa mengganggu, sebaiknya kita lepas saja. Lalu setting deklinasi pada angka -3 derajat. Setelah itu, kencangkan baut deklinasi. Demikian, maka posisi teleskop ini sudah mengarah ke planet Jupiter. Keunggulan dari Celestron PowerSeeker 114 EQ ini adalah jenis teleskop reflektor dengan focal ratio 7,89 yang didesain untuk pengamatan objek gelap di SO atau Deep Sky Object seperti galaksi nebula, gugus bintang, dan Milky Way. Tripodnya yang kokoh dengan mounting Jerman Equatorial yang dipasang motor drive dan memiliki dua tuas slow motion kabel akan mempermudah observasi Anda. Teleskop ini juga memiliki apertur 114 mm, focal length 900 mm dengan magnifikasi hingga 675 kali. Teleskop ini dapat Anda beli di Java Indotex, link ada di deskripsi. Untuk pemasangan smartphone adapter, kalian harus melepas rubber easel terlebih dahulu, pasangkan smartphone adapter, letakkan smartphone Anda dan atur posisinya hingga pas. Anda juga dapat menggabungkan barlow 3 kali untuk mendapatkan pembesaran lebih tinggi. Untuk pemasangan DSLR, maka Anda harus menggunakan T-ring dan T-adapter. Ini saya gabungkan dan saya pasang ke kamera DSLR. Dan mari kita lakukan pengamatan.